Shalom pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu, dan kami hidup semua karena Engkau. Maka pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh mengoreksi, mendidik kami dan mengajar kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat 14. Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat 14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus untuk bercakap-cakap. Sendirian dengan Yesus, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar terang tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya harus terjadi, tetapi belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tapi semuanya barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Dan Injil kerajaan yang akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Itu barulah tiba kesudahan. Kita lihat permulaan penderitaan. Kita melihat bagaimana deru perang, kabar-kabar tentang perang, gempa bumi, kelaparan dari berbagai tempat, dan kita lihat saat ini sudah terjadi. Dan Alkitab mengatakan itu permulaan zaman. Dan nanti ada hal yang lebih hebat lagi. Dikatakannya sebagai nabi palsu, guru-guru palsu. Kita juga harus hati-hati, waspada, sebagaimana dikatakan firman Tuhan pada ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada, hati-hati, teliti. Tidak semua orang mengaku hamba Tuhan. Hamba Tuhan bisa saja dia menyalur dari malaikat Tuhan. Sebab firman Allah katakan 11 ayat 14. Jangan kaget, hambanya yang menyalur, iblis bisa menyalur dari malaikat Tuhan. Kita pikir dia hamba Tuhan, ternyata hamba iblis. Maka kita harus waspada. Waspada. Kalau tidak hati-hati, kita akan tertipu. Kita barang palsu dan barang asli mirip. Hanya orang yang tahu, perhatikan dengan baik itu palsu. Dan bagi mereka yang tidak tahu, kira-kira sama saja. Oh, yang penting dia hamba Tuhan, belum tentu. Maka Alkitab menulis, waspadalah, jangan orang yang menyesatkan kamu. Kenapa demikian? Sebab ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi bukan nabi Tuhan, tapi palsu. Iblisnya masih dalam tubuh manusia yang mengatakan dia benar, tapi iblis menguasai hati bisa. Banyak anak-anak Tuhan sesat kalau tidak dihapus. Waspada. Maka kita perlu
bimbingan firman Allah yang tepat dan benar. Kita perlu memperhatikan firman Allah dengan baik. Kita perlu dalam pengembangan yang baik. Amin. Kita tidak tersesat. Mana yang asli, mana yang palsu, sama-sama muncul. Kalau tidak hati-hati, justru yang palsu lebih menarik daripada yang asli. Kalau barang-barang yang palsu lebih menarik daripada yang asli. Banyak kali orang tertarik dengan yang palsu, murah. Iya, murah tapi yang asli mahal. Firman yang mahal. Firman yang mahal beda dengan firman yang asli. Firman yang mahal, firman yang mendidik kita. Mendidik kita supaya kita jangan dingin. Supaya api Roh Kudus tetap membakar dalam hidup kita. Kenapa? Sebab firman Allah katakan pada ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sekarang sebanyak durhaka karena melawan orang durhaka. Banyak peristiwanya durhaka. Kasih kepada Tuhan sudah menjadi dingin, lawan. Yang ada dari yang hanya menyenangkan telinga. Kalau tidak kita akan terjerumus dan kita akan tertinggal, kita nyesal. Tapi kita mau firman Allah yang tetap membara rohani kita. Roh Kudus berkairah dari hidup kita, tetap membara. Walaupun tantangan demi tantangan, tapi kita memandang pada korban Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Yesus Firman. Buat firman-Mu, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sana takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan disertai. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.